Assalamualaikum, kembali lagi di kelas bahasa Inggris. Kita lanjut materinya. Nah, pada pertemuan ke-42 kali ini, materi yang akan dibahas adalah kita akan membahas tentang perbandingan yang menggunakan kata more. Ya, kata more ini mempunyai arti lebih. Kita lihat contoh kalimatnya, misalkan it is more than we expected. Ya, kita bisa artikan it, ya apapun itu, kita bisa terjemahkan dengan hal tersebut, ya lebih dari, ya we expected, yang kita harapkan. Sekarang kalau kalimatnya it is more than expected, ya kita ketahui bahwa expect atau berharap adalah kata kerja, di mana bentuk kedua dan bentuk ketiganya sama, yakni expected. Nah, sekarang kita lihat pada kalimat yang pertama, ya tentu expected yang ini adalah kata kerja bentuk kedua. Ya, lebih dari yang kita harapkan sebelumnya. Sehingga kita menggunakan kata kerja bentuk kedua. Nah, untuk expected yang ini, ya ini tanpa subjek, sehingga pastinya ini adalah kata kerja bentuk ketiga yang bermakna pasif. Sehingga kita bisa artikan, ya, hal tersebut lebih dari, ya, karena pasif, kita bisa artikan yang diharapkan. Oke, pola-pola seperti ini yang nanti Anda akan temukan. Ya, ciri yang bisa Anda kenali adalah ketika diawali oleh subjek, ya, pasti kata kerja bentuk kedua. Karena kata kerja bentuk ketiga tidak bisa ketemu langsung dengan subjek. Oke? Nah, ketika berdiri sendiri, lagi-lagi, tidak mungkin kata kerja bentuk kedua. Karena kata kerja bentuk kedua dan kata kerja bentuk pertama selalu ya diawali oleh subjek. Oke? Sekarang kita lihat contoh dengan kata more dengan kata benda. Kita lihat contoh kalimatnya, more than 10 protesters were arrested. Ya, lebih dari 10 pendemo, ya kalimatnya were arrested, pasif, ya ditahan. Nah, untuk kata lebih dari, untuk kata dari atau daripada, ini pasangan more adalah than. Oke? Kita lihat contoh lagi, more protesters will join the rally tomorrow. Ya, untuk kata more, arti dasarnya adalah lebih, namun ketika diterjemahkan, Anda bisa sesuaikan dengan konteks kalimatnya. So, pada kalimat ini, ketika langsung digunakan bersamaan dengan kata benda, protesters, kita bisa maknai lebih banyak pendemo yang akan ikut demo besok. Oke? Kita lihat contoh lagi. He needs more time. Ya, dia butuh. Ya, untuk kata lebih di sini, kita bisa sesuaikan. Dia butuh lebih waktu. Ya, mungkin lebih umum kita mengatakan dia butuh waktu lagi. Oke? Bisa disesuaikan. Kita lihat contoh lagi. More is better. Ya, kita bisa mengatakan lebih banyak, lebih baik. Oke? Sekarang kita lihat penggunaan kata more pada kata keterangan. Kita lihat contoh kalimatnya. Read it loudly, please. Ya, kata keterangan menjelaskan kata kerja. Ya, tolong baca dengan keras, loudly. Ketika menggunakan more, ya, read it more loudly, please. Ya, tolong baca, ya, dengan lebih keras. Oke? Kita lihat contoh lagi. He speaks confidently now. Ya, dia berbicara dengan percaya diri sekarang. Ketika menggunakan more, ya, he speaks more confidently now. Dia berbicara lebih percaya diri sekarang. Oke, itu untuk kata benda dan kata keterangan. Sekarang kita lihat pada kata sifat. Kita lihat contoh kalimatnya. Dia cantik. So she is beautiful. Ketika kalimatnya dia lebih cantik dari saudaranya.
So, she is, untuk kata lebih cantik, ya kita bisa langsung menggunakan more. Beautiful, ya kita gunakan than untuk pembandingnya, her sister. Kita lihat contoh lagi. Kamu kelihatan ganteng hari ini. So you look handsome today. Ketika kalimatnya, kamu kelihatan lebih ganteng hari ini. So, ya sederhana, kita bisa tambahkan langsung more handsome today. Sekarang kita lihat kalimatnya, yang ini murah. Ya, sambil nunjuk barang, so kita bisa artikan this one, ya, barang yang satu ini murah, so kita bisa gunakan is cheap. Sekarang kalau kalimatnya yang di sebelah sana bahkan lebih murah, ya kita bisa terjemahkan that one, ya sambil menunjuk barang. One ini merujuk kepada barangnya. Sebelah sana kita bisa gunakan over there. Ya, kita gunakan is dulu, bahkan kita bisa gunakan even, lebih murah. Nah, di sini kita gunakan, ya di sini kita gunakan cheaper. Tambahan e dan r, bukan lagi more. Apa perbedaannya? Ya, kata sifat terbagi menjadi dua. Yang pertama, terdiri dari dua atau lebih suku kata. Yang kedua, kata sifat yang terdiri dari satu suku kata. Nah, untuk dua atau lebih suku kata kita gunakan, untuk kata lebih kita gunakan more, dan untuk satu suku kata kita gunakan, ya cukup akhiran R. Oke? Kita lihat contoh satu lagi. Banknya dekat dari sini. So the bank is close from here. Kalau kalimatnya, banknya lebih dekat dari kantor saya. So the bank is, ya lebih dekat. Close ini satu suku kata, close cukup, sehingga kita gunakan ya akhiran. Karena belakangnya sudah ada huruf E, so kita cukup tambahkan R. Closer, ya from my office. Sekarang kalau kalimatnya, dia cantik, sama. Kali ini kita gunakan kata pretty. Ya, selain beautiful. Sekarang kalau kalimatnya, dia lebih cantik dari saudaranya. So she is. Ini berapa suku kata? Ya, ini dua suku kata. Pretty. Ya, namun untuk kata yang berakhiran dengan y, ya, ini walaupun dua suku kata, yang kita gunakan adalah er, bukan more. Ya, sekali lagi karena akhiran dari kata tersebut adalah ya, huruf y. Sehingga kita gunakan prettier, bukan more. Oke? Ya, than her sister. Oke? Anda bisa lihat nanti pada buku Simple English 3 tentang acuan-acuannya. Sekarang kita lanjut. Kita lihat ke bentuk yang tidak beraturan. Kalau beraturan bisa tambahkan more atau r. Sekarang kita lihat yang tidak beraturan. Ini hanya khusus untuk beberapa kata. Misalkan untuk kata good, ya bad, far. Ya, untuk kata good, bentuk perbandingannya untuk kata lebih, kita gunakan better. Oke? Bukan more good atau gooder. Oke? Bad pun demikian, bentuknya worse. Far, ada dua bentuk. Anda bisa menggunakan farther atau further. Oke? Kita lihat contoh kalimatnya. Your English is good. Ya, bahasa Inggris kamu bagus. Ketika it is better than mine. Ya, bahasa Inggrisnya ya lebih baik dari punya saya. Ya, kita bisa langsung sederhanakan lebih baik dari saya. Oke? Contoh lagi, the weather was bad yesterday. Ya, cuaca buruk kemarin. Ketika kalimatnya today, it is even worse.
Ya, kita bisa maknai hari ini, ya, cuacanya bahkan lebih buruk. Kita lihat yang terakhir. The post office is far from here. Ya, kantor posnya jauh dari sini. Ketika it is further than the airport. Ya, kita bisa maknai lebih jauh dari bandara. Nah, untuk kata further, selain dimaknai lebih jauh, dapat juga bermakna selengkapnya atau selanjutnya. Kita lihat contoh kalimatnya. Ya, for further information, visit our website. So, untuk informasi, ya, further, lebih lanjut, ya, kunjungi web kami. Oke? Saya harap Anda bisa ikut. Sekarang kita lihat, ya, variasi untuk penekanan. Anda bisa gunakan a bit atau a little, yang bisa dimaknai sedikit, much, a lot, far, atau way. Ya, ini sama, bisa dimaknai jauh. Kita lihat contohnya. Let's go by train. It is cheaper. Ya, ayo naik kereta. It is cheaper. Ya, lebih murah. Ketika kalimatnya, let's go by train. Ya, ini sama, ayo naik kereta. It is much cheaper. Ya, kita bisa maknai much di sini. Ya, jauh lebih murah. Kita lihat contoh lagi. After the therapy, I feel better. Ya, setelah terapi, saya merasa lebih baik. Ketika kalimatnya, after the therapy, I feel way better. Ya, kita bisa maknai sama. Ya, saya merasa jauh lebih baik. Kita lihat contoh lagi. The items in this shop are more expensive. Ya, barang-barang di toko ini, ya, lebih mahal. The items in this shop are a bit, ya, more expensive. So, barang-barang di toko ini, a bit, ya, kita bisa maknai, ya, sedikit lebih mahal. Oke, sekarang kita coba latihan. Ya, Anda boleh tekan pause dan coba terjemahkan. Kita lihat sama-sama. Yang pertama, cinta lebih penting dari uang. Ya, love. Untuk kata penting, kata lebihnya kita gunakan. Ya, kita gunakan more untuk important. Ya, tetap pembandingnya kita gunakan than. Ya, money. Oke. Dia mau apartemen yang lebih besar. He wants. Kita gunakan a karena apartemennya cuma satu, sebuah. Ya, ini majemuk, so kita gunakan bigger dulu, yang lebih besar, apartment. Oke. Kita lihat yang ketiga. Kotak ini lebih berat dari yang saya pikir. So, this box. Ya, untuk kata heavy, kita gunakan more atau akhiran r. Ya, ini dua suku kata, heavy. Ya, namun ini akhirannya y, sehingga ya kita gunakan er dengan mengganti y dengan i, kemudian er. Heavier, ya, then saya pikir. Di sini kita gunakan I think atau I thought. Kira-kira mana yang tepat? Kata kerja bentuk pertama atau kata kerja bentuk kedua? Ya, Anda berpikir barang tersebut atau box ini ringan, itu sekarang atau sebelumnya? Ya, sebelumnya. Sehingga kita gunakan kata kerja bentuk kedua. This box is heavier than I thought. Kita lihat yang berikutnya, bahasa Inggris kamu lebih baik dari saudara kamu. So your English is better than your brother. Apakah sudah tepat? Ya, belum. Karena apa yang dibandingkan belum setara. Dalam bahasa Indonesia, kita lazimnya memang mengatakan seperti ini.
Namun dalam bahasa Inggris, benda yang dibandingkan harus setara. Di sini yang dibandingkan adalah bahasa Inggris kamu dan saudara kamu. Ya, belum tepat. Karena maksud pada kalimat di atas yakni bahasa Inggris kamu lebih baik dari bahasa Inggris saudara kamu. Nah, ini baru tepat. Apa yang dibandingkan setara. Oke? Sehingga kita rubah your brother menjadi bahasa Inggris saudara kamu. Your brother's English. Ataupun Anda bisa sederhanakan cukup dengan kepunyaan your brothers. Oke? Kita lihat yang berikutnya. Bahasa Inggris dia jauh lebih baik dari saya. So his English is way, untuk kata jauh, way better than me. Apakah tepat? Ya, lagi-lagi belum tepat. Karena yang dibandingkan bahasa Inggris dia dengan saya. Harusnya yang dibandingkan adalah bahasa Inggris dia dan bahasa Inggris saya. Oke? Sehingga me-nya kita ganti his English is way better than my English. Ataupun alternatif Anda cukup menggunakan mine. Punya saya. Dalam hal ini bahasa Inggris punya saya. Oke? Kita lihat yang berikutnya. Penampilan dia malam ini lebih atraktif dari minggu lalu. So his performance tonight, untuk atraktif kita gunakan more attractive than last week. Apakah tepat? Dalam bahasa Inggris belum. Sekali lagi karena yang dibandingkan belum setara. Penampilan, his performance, kata setelah then, last week. Harusnya, penampilan dia malam ini lebih atraktif dari penampilan dia minggu lalu. Sehingga, kita bisa gunakan his performance last week. Oke? Ini untuk lengkapnya. Kalaupun bisa disederhanakan, Anda bisa menggunakan kata that. Kemudian Anda sisipkan preposisi of. His performance tonight is more attractive than that. That ini mengacu kepada performance-nya. Of last week. Dari minggu lalu. Oke? Kita lihat yang berikutnya. Cuaca di Ternate lebih panas dari Jakarta. So the weather in Ternate, untuk hot kita gunakan hotter than Jakarta. Sudah tepat? Belum. Karena yang dibandingkan cuaca dan Jakarta. Belum tepat. Harusnya cuaca di Ternate lebih panas dari cuaca di Jakarta. Sehingga Anda bisa mengatakan the weather in Ternate is hotter than the weather in Jakarta. Ataupun Anda bisa sederhanakan, Anda bisa gunakan kata pengganti bendanya weather, Anda bisa gunakan that. Tidak perlu of lagi karena sudah ada preposisi in. Oke? The weather in Ternate is hotter than that in Jakarta. Oke? Kita lihat yang berikutnya. Mangga ini lebih manis dari yang kamu kasih kemarin. So, this mango is sweeter than yang kamu kasih kemarin. Maksudnya adalah dari mangga yang kamu kasih kemarin. So, mangganya Anda bisa gunakan the mango. Atau Anda bisa menggantikan dengan the one. Karena mangganya satu. You gave yesterday. Oke? Ini variasi. Kita lihat yang terakhir. Dia berbicara lebih percaya diri dari saya. So, he speaks more confidently than me. Alternatif lain, lebih formal, Anda bisa mengatakan he speaks more confidently than I speak. Oke?
Anda pun dapat menggantikan speak dengan do, karena speak adalah kata kerja. Sehingga Anda bisa menggunakan do. Oke, untuk subjek I. Ketika subjeknya he, ya di sini Anda harus menggunakan does. Oke, Anda bisa lihat pada materi sebelumnya yang membahas tentang ini. Secukup untuk materi kita kali ini. Kita akan insya Allah ketemu lagi pada pertemuan berikut. Terima kasih dan sampai jumpa.